Baik, silakan duduk jemaat. Selamat pagi sama hari Minggu semua. Ya, sungguh indah ya. Saya harap ajakan di Akan Jaya tadi benar-benar ditanggapin. Kita berkumpul bersama untuk berdoa pada hari Rabu. Pada hari Rabu. Kalau Anda bisa datang ke sini itu sangat indah. Kalau tidak, Anda berdoa bersama di rumah, bersama dengan kita semua. Oke, untuk hari ini saya ingin mengajak kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Injil Matius. Mari kita buka Matius pasalnya yang ke-22. Dan kita akan kembali mempelajari pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di 1 minggu terakhir kehidupan dia, sebelum dia akan disalibkan. Kita sudah sampai kepada minggu terakhir di sini. Jadi Matius pasal 22. Dan Tuhan Yesus barusan masuk Yerusalem, menunggang keledai, itu adalah konteksnya. Dan orang-orang dengan gegap gempita menyambut dia, tapi para pemimpin umat tidak senang dengan Tuhan kita. Dan ketika Tuhan kita menegur mereka, ketika Tuhan kita menyatakan otoritas dia atas bait suci dengan membersihkan bait suci itu, yang mereka marah. Dan mereka bertanya, dengan otoritas apa engkau melakukan ini? Dan Tuhan kita terus-menerus menunjukkan kesalahan mereka. Dan kemudian terakhir kali kita melihat mereka mulai mencoba untuk fight back ya, mereka mencoba untuk menyerang Tuhan Yesus, pertama dengan mencoba menjebak dia, masalah pajak kepada kaisar, itu sudah kita lihat dari ayat 15 sampai ayat 22. Dan sekarang kita akan baca ayat 23 sampai ayat 33. Mereka sudah gagal menjebak Tuhan Yesus secara politik, sekarang mereka mau menjebak Tuhan Yesus secara doktrinal, secara rohani, sehingga mereka mengajukan suatu pertanyaan doktrinal. Nah, coba kita baca ayat 23 sampai ayat yang ke-33 dari Matius pasal 22. Dan kalau sudah dapat, saya akan bacakan karena saya TB2, saya tahu kebanyakan masih pakai TB1. Jadi silakan mengikuti apa yang tertulis di sini. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus orang-orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seseorang mati tanpa meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini istrinya dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Namun di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, kemudian mati. Karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati." Pada waktu kebangkitan, di antara ke-7 orang itu, siapakah yang beristrikan dia? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab pada waktu kebangkitan, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di sorga. Tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah kepadamu ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub kepada pengajarannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami saat ini datang sebagai satu jemaat, kami memiliki firman-Mu, kami memiliki tubuh-Mu di tempat ini, yaitu jemaat, dan kami mengucap syukur untuk kedua hal ini, bahwa Engkau memelihara firman-Mu, terpelihara sampai hari ini, dan Engkau juga memelihara sehingga masih ada jemaat yang benar, yang alkitabiah, sejak Engkau mendirikan eklesia di muka bumi ini ribuan tahun yang lalu. Engkau tidak membiarkan firman-Mu hilang, Engkau tidak membiarkan tiang penopang dasar kebenaran-Mu hilang juga. Dan kami sangat bersuka cita bahwa kami memiliki
keduanya pada hari ini. Dan Tuhan, di dalam konteks itulah kami meminta tuntunan-Mu, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bertumbuh di tempat ini, kami diajar, kami diinstruksikan, kami diingatkan akan kebenaran-Mu. Engkau yang kiranya tolong Tuhan agar firman-Mu menjadi jelas bagi pikiran kami, dan kemudian menjadi jelas untuk kehendak kami sehingga kami melakukannya. Kami berdoa, kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, seperti yang kita bilang tadi, bahwa setelah orang-orang Yahudi gagal untuk menjebak Yesus secara politik, mereka sekarang ingin menjebak Tuhan Yesus secara doktrinal. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah seseorang yang sangat taat kepada, sangat menjunjung firman Tuhan, sangat menjunjung perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah sudah menubuatkan kebangkitan Dia. Jadi Tuhan Yesus ini, ingat konteksnya adalah 1 minggu sebelum Dia disalibkan, Tuhan Yesus sudah beberapa kali berbicara kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati, Dia akan dibangkitkan. Dan yang lucunya, belakangan setelah Yesus benar-benar disalib dan mati, malah banyak muridnya yang lupa akan hal itu. Yang ingat malah siapa? Yang ingat malah musuh-musuhnya. Ya, musuh-musuhnya yang ingat bahwa, si penyesat ini, mereka bilang gitu kan, telah sering berkata bahwa Dia akan mati, kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu mereka minta prajurit dari Pilatus, mereka minta prajurit dari kuasa pada waktu itu untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Jadi rupanya Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Dia akan bangkit bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi juga kepada terdengar oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, berkaitan dengan itu, maka majulah satu kelompok orang Yahudi yang kita baca di ayat 23, katanya orang-orang Saduki, katanya di sini ya, orang-orang Saduki. Dan ini adalah salah satu dari 2 kelompok besar Yahudi pada waktu itu. Ada beberapa kelompok, ada kelompok Farisi, kita sudah sering dengar namanya Farisi. Nah, mengenai Farisi ini nanti kita akan teliti lebih jelas lagi di pasal 23, karena nanti Matius pasal 23 banyak sekali bicara soal orang Farisi. Tetapi kelompok yang kedua yang besar adalah kelompok Saduki. Dan ini adalah kelompok yang muncul di ayat 23 sampai ayat yang ke-33 ini. Dan ciri khas dari kelompok Saduki adalah mereka boleh dianggap sebagai cabang liberalnya Yudaisme sebenarnya. Cabang liberalnya Yudaisme, yaitu Yudaisme yang Yahudi katanya, tapi tidak percaya kebangkitan. Tidak percaya bahwa manusia akan bangkit. Mereka percaya manusia mati, ya udah hilang begitu aja. Jadi mereka tidak percaya adanya roh, mereka tidak percaya ada malaikat, sehingga kita bisa bertanya, kok bisa orang Yahudi tidak percaya begitu-begituan? Ya sama seperti kita bertanya, kenapa ada orang hari ini yang namanya Kristen, tapi tidak percaya banyak hal tentang kekristenan, tidak percaya mukjizat, tidak percaya Yesus lahir dari perawan, tidak percaya Alkitab ini firman Tuhan, tidak percaya mukjizat-mukjizat dalam Alkitab, tidak percaya kebangkitan. Nah, mereka ini adalah orang-orang liberal Kristen, kita bilang. Kenapa mereka Kristen? Karena mereka lahir sudah Kristen. Mereka besar di kalangan Kristen, sehingga mereka sudah Kristen dari lahir. Mereka dibaptis. Mereka adalah Kristen secara kultural. Mereka adalah Kristen secara nasionalitas mungkin. Tapi mereka bukan orang Kristen sejati. Dan mereka sering disebut sebagai kelompok liberal. Nah, orang Saduki adalah seperti itu. Mereka adalah sayap liberal dari Yudaisme, mereka tidak percaya adanya kebangkitan dan lain sebagainya. Tetapi repotnya adalah mereka justru yang pegang kuasa di dalam Yahudi pada waktu itu. Jadi imam besar pada waktu itu bersama dengan orang-orangnya, banyak pengikut-pengikut imam besar adalah dari kelompok Saduki. Wah, itu repot sekali. Kalau imam besarnya saja sudah Saduki, gimana caranya saudara-saudara? Ini seperti kalau satu jemaat gembalanya saja sudah liberal gitu. Anda bisa berpikir jemaatnya itu seperti apa. Nah, karena mereka tidak percaya akan kebangkitan, maka mereka datang untuk mencoba melawan Tuhan Yesus masalah kebangkitan ini. Mereka tahu Tuhan Yesus percaya kebangkitan. Tuhan Yesus sendiri menubuatkan kebangkitan dirinya. Jadi mereka datang dengan suatu pertanyaan jebakan boleh dikatakan, suatu pertanyaan untuk menguji dia, untuk mengetes dia secara doktrinal. Tetapi ini justru memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk belajar. Untuk belajar bagaimana Yesus menjawab orang-orang Saduki ini, sehingga ada pelajaran yang indah bagi kita. Nah, saya akan membagi perenungan kita menjadi 2 di sini, yaitu pengajaran yang kita bisa pelajari dari pertanyaan mereka, dan kemudian
pelajaran yang bisa kita pelajari dari jawaban Tuhan Yesus. Oke, jadi pertama kita lihat dulu apa pertanyaan mereka dan pelajaran apa yang bisa kita tarik dari pertanyaan itu. Pertanyaannya mereka ajukan di ayat 24. Tadi sudah kita baca, guru katanya, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati tanpa meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini istrinya dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Pertama-tama, benar nggak Musa mengajarkan demikian? Benar. Ya. Jadi mereka mengutip Musa dengan benar. Ini adalah salah satu hukum di dalam hukum Taurat yang sering disebut kalau dalam bahasa Inggris levirate marriage, atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia pernikahan ipar. Ya, jadi menikah dengan ipar sendiri. Kenapa bisa demikian? Jadi dalam hukum ini memang kalau ada seseorang laki-laki mati, lalu jandanya belum punya anak, jadi mereka belum punya anak, maka laki-laki ini mati, mereka tidak punya anak, maka saudara dari laki-laki ini, mungkin adiknya, atau kalau tidak punya adik, mungkin sepupunya, harus menikahi jandanya ini. Jadi jandanya ini menikah dengan ipar dia sendiri, menikah dengan ipar dia, makanya disebut pernikahan ipar atau leverage marriage ya. Ya, oleh karena itu pada zaman dulu kalau punya saudara mau menikah, mungkin saudaranya harus lihat-lihat juga gitu ya. Ini bukan cuma bisa efek ke kamu, bisa efek ke saya juga gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa kenapa Tuhan punya aturan seperti ini? Ini adalah cara Tuhan untuk secara sosial membantu ya seorang janda yang ditinggalkan mati, yang tidak punya anak gitu. Kalau janda itu punya anak, ya tentu anaknya itu akan tumbuh besar ya, kalau atau memang sudah besar mungkin ya, dan bisa take care dia, dan minimal sudah punya suatu masa depan lah di situ. Ya, tetapi kalau misalnya seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya dan belum punya anak, maka dia, siapa yang bisa menjamin dia? Begitu kan? Tidak ada. Begitu pada zaman itu sangat sulit ya bagi perempuan untuk survive seorang diri seperti itu. Dan Tuhan bilang, oke, keluarga dari laki-laki ini ya, yang bertanggung jawab untuk memelihara dia. Seorang iparnya, saudara dari suaminya harus menikah dengan dia. Dan kalau kemudian mereka punya anak, maka anak yang pertama akan dihitung sebagai anak dari laki-laki yang mati itu. Kemudian anak kedua, ketiga selanjutnya baru dihitung sebagai anaknya yang menikah, yang benar-benar bapaknya gitu. Jadi ini juga cara Tuhan supaya seseorang laki-laki tidak hilang namanya begitu saja. Ya, tetapi ada yang meneruskan keturunannya. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam Alkitab memiliki keturunan itu dianggap penting, dianggap sebagai suatu berkat Tuhan gitu. Bahwa Anda punya keturunan itu berarti Anda meneruskan jalur Anda gitu. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan konsep hari ini di mana manusia sudah diudel-udel pikirannya oleh iblis dan sebagainya, sehingga banyak orang yang secara volunteer tidak mau punya anak gitu ya. Nah, beda lagi kalau misalnya ada orang yang memang tidak bisa punya anak ya. Tuhan punya rencana khusus untuk dia. Tuhan punya rencana khusus untuk pasangan yang mungkin memang kesulitan punya anak dan tidak bisa punya anak. Oke, itu nggak masalah. Tuhan punya berkat tersendiri untuk pasangan yang seperti itu. Tetapi yang lucunya adalah ada banyak sekarang anak-anak muda, pasangan-pasangan yang go childless katanya gitu kan. Tidak mau punya anak. Anak dianggap sebagai beban. Anak dianggap sebagai mempersulit karir saya, mempersulit saya jalan-jalan ke luar negeri, mempersulit hidup saya dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat anti Alkitab sebenarnya. Pandangan seperti itu sangat bertolak belakang dengan kekristenan. Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, anak adalah berkat gitu. Sehingga saking pentingnya punya anak, kalau seorang laki-laki mati tidak punya anak, jandanya, bahkan Tuhan suruh saudaranya menikah supaya ada anaknya nanti dihitung namanya kepada laki-laki itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi hukum ini ada, gitu ya. Ketika orang-orang Saduki mengacu kepada hukum ini hukum yang benar ada. Dan contoh paling hebat di dalam Alkitab penerapan hukum ini adalah dalam kasus Boas dengan Rut. Mungkin masih ingat ceritanya ya. Jadi dalam Alkitab ada satu kitab namanya Rut. Rut menikah dengan Mahlon ya. Dan Mahlon adalah anaknya Elimelek. Elimelek pergi ke Moab, Elimelek mati, dia punya 2 anak laki, dua-duanya mati juga, tidak punya keturunan sama sekali. Dan akhirnya Naomi pulang bersama dengan Rut, menantunya, dan di situ mulailah
berarti jalurnya Elimelek habis ya, karena Elimelek mati, dia punya 2 anak laki, tapi 2 anak laki-lakinya mati, tidak punya keturunan sama sekali. Jalur Elimelek akan mati kecuali kalau ada yang menebus dia, menolong dia. Sehingga istilah dari seorang ipar, seorang saudara yang mau membangkitkan keturunan bagi orang yang mati ini, dia disebut sebagai penebus, disebut sebagai Goel. Dan Boas akhirnya bangkit untuk menikah dengan Ruth, membangkitkan keturunan, dan Boas adalah tipologi dari Yesus Kristus di situ. Dia adalah saudara penebus dengan Tuhan. Itu adalah kasus yang paling hebat. Aturan ini diterapkan ya, yang kita temukan di dalam Alkitab. Oke, tapi terlepas dari itu, bukan itu. Ini hanya dasar dari pertanyaannya. Pertanyaannya dilanjutkan. Oke, kita sudah tahu hukum ini semua, ya kan? Lalu masuklah ke ayat yang ke-25 di sini. Nah, mereka mulai, kalau ayat 24 itu memang hukumnya ada, ayat 25 mereka mulai membuat suatu kasus, dan saya yakin kasus ini agak-agak fiktif gitu ya. Tapi bukan fiktif atau realnya yang ini, tapi prinsipnya seperti apa gitu kan. Lalu mereka mulai bikin suatu kasus di sini. Dia bilang di ayat 25, namun di antara kami ada 7 orang bersaudara. 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, kemudian mati. Ya, karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, yang ketiga. Jadi mereka melaksanakan hukum Taurat gitu kan. Setelah kakak terbesarnya, abang terbesarnya mati, ya, lalu yang kedua menikah dengan saudaranya, dengan iparnya, dengan jandanya ini kan, mati juga, belum punya anak juga. Yang ketiga, sampai ke yang ketujuh, sedangkan Tuhan, 7-7-nya katanya di sini menikah dengan perempuan ini, dan terakhir perempuan ini juga mati. Ya. Kalau hari ini kita bisa melihat yang mandul ini sepertinya sih perempuannya gitu ya. Kita nggak tahu juga karena 7-7-nya menikah dengan dia, 7-7-nya tidak punya anak dengan perempuan ini. Tapi intinya kasusnya dinyatakan seperti ini. Entah ini fiktif, entah ini memang real ada terjadi pada waktu itu atau lain sebagainya. Lalu mereka bertanya, kalau misalnya ada kebangkitan, nah ini adalah inti pertanyaan mereka. Kalau misalnya ada kebangkitan, lalu setelah bangkit ini, dia istri siapa? Kan 1-7 sudah pernah menjadi suaminya. Jadi dia istri yang nomor berapa kalau begitu? Nah, mereka sangat puas dengan pertanyaan mereka. Seolah-olah dengan satu pertanyaan ini, mereka sudah meruntuhkan semua konsep tentang kebangkitan. Bahwa, lihat nih, ini kan suatu kondisi yang absurd ya, yang konyol, sehingga tidak mungkin terjadi kekonyolan seperti ini, sehingga kesimpulannya kebangkitan tidak ada. Kesimpulannya kebangkitan tidak ada. Dan ya, mereka mungkin sangat bangga dengan pertanyaan yang mereka berhasil rancang ini. Mungkin teolog-teolog Saduki ya, berpikir keras bagaimana mereka mau menyerang konsep kebangkitan, dan mereka sampai kepada menelurkan pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang kalau awalnya kita baca mungkin tidak menyangka ujungnya seperti itu. Pernah nggak Anda membaca suatu pertanyaan, tahu-tahu pertanyaannya menyamping, nggak terduga-duga gitu kan? Misalnya di suatu ladang ada 10 kambing, 13 ayam, kemudian ada 5 kuda dan ada 14 sapi gitu kan. Nah, lalu pertanyaan matematikanya adalah apa yang dimakan sapi tadi pagi gitu misalnya. Kan? Tadinya dikira bakal suruh hitung kakinya atau apanya gitu kan. Tapi kayak nggak nyambung gitu. Tapi nyambung juga sebenarnya. Ya. Apa yang ditanyakan oleh para Saduki ini mencoba untuk membuat suatu situasi yang menurut mereka absurd dan konyol untuk kebangkitan. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari pertanyaan ini? Karena apa jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-29 di sini? Dengan tidak tedeng aling-aling, dia langsung menuding mereka dan berkata apa? Kamu sesat, katanya. Wah, saya bertanya nih Tuhan, kamu sesat, katanya. Pertanyaan kamu sudah menunjukkan kamu ini sesat, gitu ya. Pertanyaan kamu menunjukkan kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi Tuhan Yesus menegur mereka di sini. Nah, kenapa?
kenapa pertanyaan mereka dianggap sesat oleh Tuhan, ya, dianggap tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Dan di sini saya ingin menarik perhatian kepada dua hal dari pertanyaan ini yang salah. Ya. Yang pertama adalah motivasi, dan yang kedua adalah asumsi. Jadi ketika kita membuat pertanyaan atau ketika kita melihat orang memberikan pertanyaan, maka pertanyaan itu sendiri bisa salah. Ya bukan berarti tidak boleh dijawab. Tuhan Yesus akhirnya menjawab ya. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menuju ke arah yang sesat sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena dua hal. Satu motivasi dan dua adalah asumsi. Oke? Jadi kita harus lihat itu. Ya. Pertama motivasi terlebih dahulu. Ketika seseorang bertanya, ada motivasi di balik pertanyaannya. Ya. Dan pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Saduki di sini bukanlah ditujukan dengan motivasi yang murni sebenarnya. Tetapi pertanyaan ini memang sudah dirancang untuk menghancurkan ide kebangkitan. Jadi mereka sudah punya suatu asumsi, mereka sudah punya artinya suatu posisi terlebih dahulu. Mereka sudah punya suatu posisi bahwa tidak mungkin ada kebangkitan, lalu mereka merancang suatu pertanyaan untuk membuktikan posisi mereka. Dan oleh karena itu, pertanyaan ini bukan diberikan untuk mendapat informasi dari Tuhan Yesus. Dan ini ironis, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat bisa memberikan informasi kepada mereka. Tuhan Yesus adalah yang menciptakan pernikahan. Tuhan Yesuslah yang kasih hukum pernikahan ipar itu. Dan Tuhan Yesuslah yang tahu persis nanti setelah kebangkitan seperti apa. Yang nanti akan Tuhan Yesus jawab. Tetapi mereka tidak bertanya dengan tujuan itu sebenarnya. Mereka bertanya dengan tujuan untuk membenarkan posisi mereka. Dan kadang-kadang saudara kasih Tuhan, ya kita bertemu dengan orang yang bertanya di WhatsApp group, ya kan ada Anda bertanya apa? GBM menjawab, itu kan judulnya juga bertanya gitu. Nah, tapi bertanya di sini juga macam-macam motivasinya. Gitu. Ada orang yang bertanya, dia memang rindu pengen tahu, ya, dia memang ingin mencari kebenaran. Tapi ada juga yang bertanya nakal sebenarnya, bertanya untuk menyerang. Ya, sebenarnya ya bukan berarti tidak boleh. Memang kita, seperti Tuhan Yesus, ada yang bertanya, menyerang dia, nggak apa-apa, Tuhan Yesus jawab. Ya, tapi kita tahu ada motivasi tertentu di balik pertanyaan ini. Jadi itu adalah pertama, motivasi saudara. Dan kalau kita mengecek ya diri kita, bagaimana dengan motivasi saya? Ya kalau saya mengejar kebenaran, ya, kalau saya mau tahu akan firman Tuhan, atau saya hanya tertarik untuk mengokohkan sesuatu yang sudah saya pegang posisinya. Ya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk meneguhkan posisi saya. Lalu yang kedua adalah asumsi tentunya. Jadi di balik pertanyaan ini ada satu asumsi yang sangat besar. Asumsi bahwa kehidupan setelah kebangkitan itu akan sama dengan kehidupan sekarang ini. Itu asumsi mereka. Asumsi mereka adalah bahwa sekarang ini manusia ya kita makan, minum, menikah, cari istri, cari suami, ya. Maka nanti setelah kebangkitan juga ya kurang lebih samalah begitu. Nah, siapa istrinya nanti? Ya, jadi ada satu asumsi yang sangat besar di sini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu Tuhan Yesus akan membongkar asumsi ini nanti. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini adalah mereka telah dalam asumsinya itu menaruh filosofi di atas pewahyuan. Jadi asumsi-asumsi mereka ini didasarkan pada suatu filosofi tertentu. Ya, filosofi mereka adalah bahwa setelah kematian, setelah kebangkitan, kalau ada kebangkitan, maka hidup manusia akan sama. Gitu. Dan oleh karena itu tidak mungkin. Jadi mereka sudah punya suatu pemikiran. Jadi mereka memakai suatu asumsi untuk bertanya di sini. Filosofi mereka taruh di atas pewahyuan. Padahal, kalau mereka mau mempelajari kitab suci, sebenarnya fakta pengajaran tentang kebangkitan itu cukup jelas. Tapi mereka tidak mau. Mereka menggunakan pertanyaan-pertanyaan filosofis untuk meniadakan apa yang jelas di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, kita harus berhati-hati akan hal ini. Ada banyak orang yang menggunakan filosofi untuk meniadakan apa yang Alkitab katakan. Oleh karena itu kita harus berkata,
Filosofi bagus nggak? Filosofi sendiri artinya apa sih? Filosofi itu kan artinya filosofi. Sofi itu artinya hikmat, sophos, sofia. Philo itu artinya mencintai, mengasihi. Filosofi itu secara literal artinya mencintai hikmat. Sebenarnya bagus. Dan filosofi bisa banyak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita memakainya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi begitu banyak filosofi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena mereka tidak tunduk kepada pewahyuan. Ini adalah pewahyuan. Pewahyuan itu adalah hal-hal yang kita tidak bisa tahu, Tuhan singkapkan. Sehingga kita menjadi tahu, oh iya. Dan kalau kita pakai ini sebagai dasar untuk berfilosofi, maka kita bisa sampai kepada kebenaran-kebenaran yang indah. Tapi kalau kita berfilosofi di luar dari Alkitab, maka kita akan sampai kepada kekacauan. Ada orang yang berkata, tidak mungkin ada Allah yang Maha Kuasa. Jadi cara mereka berpikir mirip dengan orang Saduki. Mereka bilang gini, tidak mungkin ada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena kalau ada Allah yang Maha Kuasa, maka itu absurd atau konyol. Bisa nggak Allah yang Maha Kuasa menciptakan batu yang saking besarnya, dia sendiri nggak bisa angkat? Bisa nggak? Ayo jawab, ya atau tidak. Bingunglah yang ditanya. Kalau dijawab, bisa nggak Tuhan, katanya Maha Kuasa kan? Bisa nggak pribadi yang Maha Kuasa menciptakan batu yang saking besarnya, dia sendiri nggak bisa angkat? Kalau dijawab, ya bisa. Oh berarti ada yang nggak bisa, dia nggak bisa angkat batu itu. Kalau dijawab, tidak bisa. Oh berarti dia nggak bisa menciptakan, berarti dia nggak Maha Kuasa. Nah absurd kan katanya. Absurd kalau begitu tidak mungkin ada Allah yang Maha Kuasa. Saudara, pemikiran seperti itu sangat mirip dengan bagaimana cara orang Saduki berlogika di sini. Mereka ingin menciptakan suatu suasana absurd, suatu suasana konyol, sehingga berkata kan tidak mungkin ada situasi seperti ini, sehingga tidak ada kebangkitan. Dan karena ide tentang kemahakuasaan itu absurd dan konyol, maka tidak mungkin ada Allah yang Maha Kuasa. Nah itu adalah contoh orang berfilosofi untuk meniadakan apa yang ada di dalam Alkitab. Oh masih banyak yang seperti itu. Ada orang yang bertanya, absurd misalnya kalau misalnya ada Allah yang katanya Maha Baik dan Maha Kuasa, kenapa ada penderitaan di dunia ini? Ini salah satu taktik favorit dari ateis dan sebagainya. Katanya Allah Maha Kuasa, katanya Allah Maha Baik. Lalu kenapa di dunia ini ada orang yang sakit kanker? Ada anak kecil yang masih umur 2-3 tahun, kanker tulang, penderitaannya begitu besar. Sampai-sampai dia harus dikasih morfin, dia menjerit kesakitan. Di mana Tuhan? Katanya. Oh saudara, dan mereka mengatakan banyak hal lain lagi. Bahwa absurd katanya. Absurd bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik. Kenapa ada penderitaan di dunia ini? Oh saudara. Dan mereka berfilosofi seperti itu karena mereka telah menolak pewahyuan. Jawabannya ada di dalam Alkitab. Tapi karena mereka menolak pewahyuan, dan mereka mengandalkan filosofi mereka, maka mereka sampai kepada situasi ini tidak mungkin. Padahal jawabannya ada. Bahwa ada Allah yang Maha Kuasa, ada di dalam Alkitab. Bahwa ada Allah yang Maha Baik, ada di dalam Alkitab. Dan bahwa kenapa masih ada penderitaan di dunia ini, ada juga dalam Alkitab. Penderitaan ada di dunia ini karena manusia jatuh dalam dosa. Dan penderitaan ada di dalam dunia ini karena manusia memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan telah ikut menderita, datang disalibkan. Seperti akan dilakukan Tuhan Yesus dalam 1 minggu ke depan ini. Untuk menyelesaikan penderitaan manusia. Jawabannya ada dalam Alkitab. Tetapi kalau mereka mau berfilosofi di luar dari Alkitab, maka mereka akan bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti dilakukan oleh orang Saduki ini. Sehingga jawaban kepada mereka adalah, kamu sesat. Seperti yang sekarang. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Kitab suci adalah pewahyuan. Kamu keluar dari kitab suci. Maupun kuasa Allah. Bahkan di dalam kekristenan sendiri, ada orang-orang yang meninggikan filosofi daripada pewahyuan firman Tuhan. Contohnya, di dalam firman Tuhan sangat jelas dikatakan, Yesus Kristus mati untuk semua manusia. Yesus Kristus mati untuk seluruh dunia. Coba kita buka ayatnya, 1 Yohanes. Untuk pengingat aja.
1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sini, dia di sini maksudnya Yesus, pendamaian untuk segala dosa kita. Kita adalah orang percaya. Kita adalah orang Kristen di sini. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus Kristus adalah pendamaian untuk dosa seluruh dunia. Ini Alkitab katakan, ini bukan hanya satu ayat ini, ada banyak sekali ayat. Tetapi kemudian ada orang yang berfilosofi. Ya, orang-orang Calvinis berfilosofi. Tidak mungkin Yesus mati untuk semua manusia. Kenapa? Lalu filosofi mereka berkata begini, kalau Yesus mati untuk semua manusia, maka pastinya semua manusia akan masuk surga, katanya. Karena Yesus sudah mati untuk mereka. Jadi itu adalah filosofi mereka. Kalau Yesus mati untuk semua manusia, maka semua manusia akan masuk surga. Sedangkan realitanya tidak semua manusia masuk surga. Sehingga pastinya Yesus tidak mati untuk semua manusia. Yesus hanya mati untuk orang pilihan saja. Tapi saudara, itu bertentangan dengan pewahyuan. Itu adalah contoh meninggikan filosofi di atas pewahyuan. Sebenarnya jawabannya sudah ada juga dalam Alkitab. Yesus mati untuk semua manusia, tapi tidak semua manusia masuk surga. Kenapa? Karena penebusan itu tidak diterapkan secara otomatis. Penebusan itu dilakukan, pembayarannya dilakukan di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah bayar untuk dosa semua manusia, tapi tidak langsung diterapkan. Artinya barangnya sudah disiapkan, sudah dibeli oleh Tuhan, tapi tidak langsung diterapkan. Ini seperti kita semua sedang kelaparan dan akan mati, saudara. Lalu Tuhan beli dengan sangat mahal makanan untuk kita semua. Tapi makanan itu tidak langsung dimasukkan dalam perut kita. Makanannya sudah dibeli, harganya sudah dibayar, cukup untuk semua orang. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Terimalah. Harus diterima dulu, harus diterima, harus dimakan. Baru orangnya sembuh, nggak mati gitu. Tetapi kemudian ada orang yang menolak, ada orang yang dalam kelaparannya malah membenci yang telah memberikan dia makanan ini. Karena saya tidak mau ada hubungan dengan kamu karena saya membenci kamu. Karena saya tahu kalau saya menerima makanan ini, itu berarti berterima kasih kepada engkau. Itu berarti mengakui engkau adalah Allah. Itu berarti mengakui bahwa aku harus tunduk kepadamu. Aku tidak mau itu. Aku lebih baik mati dalam kelaparanku daripada menerima kasih karuniamu. Tak ada orang yang seperti itu. Nah, sehingga orang-orang yang seperti itu, Yesus sudah membayar harga untuk mereka. Di atas kayu salib, dia sudah mati untuk mereka. Tetapi kematian Yesus tidak diterapkan kepada mereka. Dan saudara yang kasih Tuhan, berdasarkan pewahyuan, apa yang Alkitab katakan, saya bisa dengan tegas berkata, Yesus sudah mati untuk semua yang ada di ruangan ini. Semuanya, Yesus sudah mati untuk kamu. Tetapi apakah kamu akan diselamatkan? Belum tentu. Tergantung sudahkah Anda bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Nah, kalau Anda sudah, oke, Anda orang yang diselamatkan. Tapi kalau Anda belum, maka Anda akan binasa. Loh, kan Yesus sudah mati bagi saya. Benar, tapi kamu menolaknya. Kamu tidak mau menerimanya. Jangan termakan oleh filosofi. Nah, filosofi Calvinis ini dipegang juga oleh kelompok lain, namanya kelompok universalisme. Universalisme percaya Yesus mati untuk semua orang, dan percaya semua orang akan masuk surga. Yang percaya Yesus masuk surga, yang nggak percaya Yesus juga masuk surga, katanya. Karena, sekali lagi, Yesus sudah mati untuk semua orang, katanya. Tapi Alkitab juga jelas mengatakan bahwa akan ada yang binasa. Akan banyak yang binasa. Pertanyaannya, Anda mau pilih menjadi kelompok yang mana? Yang selamat atau yang binasa? Coba kita balik lagi dalam Matius pasal 22, saudara kasih Tuhan. Jadi itu adalah pelajaran yang kita dapat dari pertanyaan mereka. Pertanyaan yang Yesus bilang, pertanyaan ini kamu sesat. Kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena mereka punya motivasi yang salah, mereka punya asumsi yang salah di dalam mereka bertanya. Tetapi Tuhan tentu tidak bilang begitu saja, dia memberikan jawaban kepada mereka.
Dia memberikan jawaban kepada mereka, ya. Dan kita bisa belajar dari jawaban Tuhan Yesus yang dia berikan dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan dari jawaban Tuhan Yesus ini, kita bisa belajar minimal 2 hal. Yang pertama tentang pernikahan, dan yang kedua tentang kebangkitan. Nah, coba kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus tentang pernikahan. Ini adalah pewahyuan lagi. Kita tidak tahu ini, tapi Tuhan singkapkan seperti ini tentang pernikahan. Apa itu saudara kasih Tuhan? Di ayat yang ke-30 dikatakan, sebab pada waktu kebangkitan, mereka, maksudnya mereka ini manusia ya, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di sorga. Jadi asumsi di balik pertanyaannya Saduki tadi, bahwa kehidupan setelah kebangkitan, kalau ada kebangkitan, ingat mereka tidak percaya ada kebangkitan ya. Kalaupun ada kehidupan setelah kebangkitan, maka kehidupan itu akan sama dengan kehidupan sekarang ini salah total. Ini asumsi yang salah total. Ya. Kehidupan setelah kebangkitan akan berbeda total dari kehidupan sekarang. Tubuh kita akan berbeda, kita akan punya tubuh kemuliaan. Ya. Banyak hal akan berbeda. Dan khusus mengenai pernikahan, ternyata setelah kebangkitan tidak ada lagi ikatan pernikahan. Tidak ada lagi ikatan pernikahan. Ternyata pernikahan itu bukan untuk selama-lamanya. Walaupun itu yang sering diiklankan. Diamonds are forever, katanya. Jadi mau kasih cincin kawin untuk istri, wah, diamonds are forever. I will love you forever and ever and ever. And ever and ever and ever and ever. And never ending. Tapi ternyata Tuhan Yesus menyingkapkan, pernikahan bukanlah untuk kekekalan. Dan mungkin ada sebagian yang sudah menikah berkata, haleluya, gitu ya. Nah, mungkin ya. Oh, pernikahan tidak untuk kekekalan. Oke, tapi secara serius, memang pernikahan tidak untuk kekekalan. Oleh karena itu kita berkata, dan di dalam peneguhan nikah, ya kan? Nah, kita bilang apa? Berjanji sampai apa katanya? Maut memisahkan. Kamu menjadi suami saya, kamu menjadi istri saya, sampai maut memisahkan. Karena Tuhan Yesus ajarkan bahwa ternyata di dalam kebangkitan nanti, status pernikahan seseorang tidak seperti di dunia ini. Nanti tidak ada KTP di sorga, kawin atau tidak kawin. Tidak ditanya itu oleh malaikat nanti. Dan ya, ini adalah kebenaran. Oleh karena itu tidak benar kalau ada orang yang mengajarkan nanti di sorga, ya, saya menantikan bidadari, gitu kan? Atau saya akan dikasih perawan. Makin aneh lagi begitu. Lalu kalau yang perempuan masuk sorga menantikan apa kalau begitu? Wah, masa masuk sorga jadi perawannya begitu? Kan jadi nggak benar sebenarnya. Dan Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan bahwa setelah kebangkitan tidak ada status pernikahan. Dan kenapa demikian? Ya benar. Ya, makanya kalau di dalam dunia ini ada orang yang bisa punya lebih dari satu istri, lebih dari satu suami secara sah. Ya, kalau misalnya istrinya meninggal, seorang duda bisa menikah lagi dan itu sah di mata Tuhan. Ya. Seorang janda bisa menikah lagi dan itu sah di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya, loh, kalau begitu nanti siapa, yang mana suaminya? Yang mana istrinya? Ya tidak ada nanti di dalam kekekalan. Waktu saya pergi ke Amerika tahun 2011, saya pergi kuliah di gerejanya Dr. Strauss yang beberapa waktu lalu datang, saya ketemu satu pasangan yang sudah tua, namanya Harold. Ya. Dan pasangan ini menarik juga, saya lihat mereka sudah tua, suaminya tua, istrinya tua. Gitu. Terus saya tanya, oh ya, jadi suaminya ini sudah punya istri sebelumnya, istrinya meninggal, anaknya sudah gede-gede semua. Yang istrinya ini juga sudah punya suami sebelumnya. Lalu sudah punya anak yang besar-besar juga. Suaminya meninggal.
Nah, di masa tua mereka, kalau saya nggak salah umur 70-an mereka saling menemukan. Gitu. Ternyata masih ada harapan, saudara yang Tuhan ya. Nah, di umur 70-an mereka saling menemukan, kan? Dua-duanya ini janda dan duda, begitu. Anak-anaknya sudah besar semua, tapi ternyata mereka menikah, gitu. Mereka menikah umur 70-an, jadi waktu saya sampai ke sana, kalau nggak salah umur mereka 80-an gitu, atau kira-kira seperti itu. Wah, romantis juga saya lihat, 80-an romantis. Gitu, ya. Tapi mereka nggak perlu bingung kalau misalnya nanti dibangkitkan, apakah pasangan mereka nanti yang pertama, atau yang kedua, atau ada sebagian orang yang ketiga, keempat, dan sebagainya. Tidak perlu dipermasalahkan itu. Gitu. Ya, kenapa? Karena sekali lagi, apa yang Tuhan Yesus singkapkan adalah pernikahan tidak untuk selama-lamanya. Di dalam kekekalan nanti, status pernikahan kita tidak berlaku lagi. Nah, nanti kita akan balik sedikit lagi kepada pernikahan. Tetapi coba kita masuk kepada tentang kebangkitan sekarang. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kebangkitan? Dan ini ada di dalam ayatnya yang ke-31. Tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah kepadamu ketika Ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, katanya di sini. Ya, dan Tuhan Yesus akan menyekak, dia akan membuktikan kesalahan pandangannya orang-orang Saduki ini bahwa tidak ada kebangkitan. Dan Tuhan kita bisa ambil dari banyak perikop perjanjian lama sebenarnya. Di dalam kitab Ayub yang sedang kita pelajari di dalam kitab di dalam hari Rabu, saya khotbah dari kitab Ayub, di situ ada ayat-ayat yang sangat jelas bicara soal kebangkitan. Ayub berkata, aku akan melihat Allahku sekalipun aku mati, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus bisa mengutip kitab Ayub. Atau Tuhan Yesus bisa mengutip kitab Daniel 12 berkata bahwa setelah nanti orang-orang akan bangkit kembali, kemudian akan yang telah menuntun orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang. Itu ada di Daniel pasal 12. Ya, jadi Tuhan Yesus bisa saja mengutip itu semua, tapi Tuhan Yesus tidak. Kenapa? Karena orang Saduki ini rupanya unik juga. Mereka hanya menerima 5 kitab Musa sebagai firman Tuhan. Jadi mereka menolak yang lain. Nah, ini saja sudah error mereka, gitu kan? Nah, jadi kitab mereka saja sudah error. Mereka tidak menerima 39 kitab perjanjian lama, mereka hanya terima 5 kitab, Kejadian sampai Ulangan. Jadi Tuhan Yesus bisa kutip kitab Ayub, bisa kutip kitab Daniel, nanti mereka tinggal bilang, kami nggak percaya yang itu. Ya, jadi Tuhan Yesus sengaja mengutip dari 5 kitab Musa juga. Ya. Dan Tuhan Yesus membuktikan kebangkitan secara simpel dari kitab Keluaran sebenarnya. Dia mengutip Keluaran pasal 3 ayat 6, ketika Musa ketemu dengan semak yang berduri itu, yang memanggil dia, Musa, Musa, gitu kan? Dan Tuhan mau utus Musa untuk menyelamatkan Israel di Mesir, dan Tuhan memperkenalkan diri, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya. Dan aku mengutus kamu untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Nah, ini yang Tuhan Yesus kutip. Dan poin Tuhan Yesus adalah bahwa kenapa Tuhan, dan ketika kejadian itu, ketika Musa ada di Gunung Horeb di situ, itu sudah ratusan tahun setelah matinya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Itu tahun 1446 sebelum Masehi. Sedangkan Abraham hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi setelah Abraham mati itu sudah ada sekitar 600 tahun. Dan kenapa Tuhan masih bilang, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Apa relevansinya? Kenapa masih sebut-sebut Abraham, Ishak, dan Yakub? Gitu. Kalau mereka sudah tidak ada lagi, ngapain disebut-sebut? Dikatakan Allah bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Bahkan kalau mereka mempelajari perikop itu secara keseluruhan, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku mengingat perjanjianku dengan Abraham, perjanjianku dengan Ishak, perjanjianku dengan Yakub, dan aku akan membebaskan umatku. Kalau mereka sudah mati, untuk apa ingat perjanjian itu? Mendengar? Untuk apa ingat perjanjian dengan orang yang sudah tidak eksis lagi? Tapi Tuhan bilang, aku ingat perjanjianku dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku akan membebaskan umatku dari perbudakan Mesir.
Bahkan saudara yang kasih Tuhan, untuk apa ada ide bahwa Tuhan mau memberkati kita? Untuk apa ada ide, ada konsep bahwa Tuhan mau memberkati kita pada hari ini? Kita berkata, Tuhan, Engkau mau memberkati aku dengan apa? Kalau toh ujung-ujungnya aku mati. Untuk apa semua berkat Tuhan bagi Anda kalau misalnya Anda mati dan kemudian hilang, tidak ada Anda lagi? Bukankah kalau begitu berkat paling indah adalah untuk tidak mati? Kalau minta, Tuhan, saya mau berkat apa? Tuhan, kalau memang mati itu lalu hilang sama sekali, tidak ada lagi gitu. Maka sebenarnya yang harus kita minta sama Tuhan, Tuhan, jangan sampai aku mati. Gitu. Karena setelah kematian, there is nothing, tidak ada apa-apa lagi. Tetapi bagaimana dengan orang yang ikut Tuhan, lalu mati martir? Ada orang yang ikut Tuhan, ada misioneri-misioneri yang pergi, baru nyampe ke tanahnya, mati dalam seminggu karena sakit. Mati di ujung tombak, orang-orang kanibal dan lain sebagainya. Bagaimana dengan mereka? Bukankah Tuhan menyertai mereka? Katanya Tuhan mau berkati mereka. Kalau misalnya ada kebangkitan, kalau misalnya ada kehidupan setelah kematian, maka ini make sense. Karena Tuhan bisa berkati mereka sepenuh-penuhnya dalam kebangkitan itu. Tapi kalau tidak ada kebangkitan, nomor satu, ngapain Tuhan sebut-sebut Abraham, Ishak, Yakub? Ngapain Tuhan sebut-sebut perjanjian dengan mereka? Dan apa gunanya Tuhan mau memberkati Israel ini itu, apa gunanya itu semua? Lebih baik Tuhan, pokoknya intinya jangan sampai saya mati gitu. Dan mestinya orang yang disertai Tuhan itu yang nggak mati-mati gitu loh. Mestinya seperti itu. Kalau tidak ada kebangkitan. Tetapi Tuhan mengizinkan orang-orang yang Dia kasihi meninggal. Tuhan mengizinkan pahlawan-pahlawan iman meninggal. Abraham dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ishak mati dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Yakub mati dikumpulkan kepada kaum leluhurnya katanya. Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena ada kebangkitan. Karena setelah Anda mati, itu belum akhir dari segala-galanya. Karena Allah adalah Allah atas orang yang hidup. Dan Abraham, Ishak, dan Yakub masih eksis. Masih eksis pada zaman Musa. Masih eksis pada zaman Yesus mengatakan ini. Dan masih eksis di zaman kita sekarang tahun 2024. Abraham, Ishak, dan Yakub masih ada. Dan kalau kita mati pun, kita masih akan ada. Tapi ada satu pelajaran yang indah di sini. Tuhan menyebut dirinya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saya ajak kita buka dalam kitab Ibrani, saudara. Ibrani pasalnya yang ke-11. Ada satu ayat di sini. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Namun, sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Anda tahu bahwa semua ilah-ilah palsu, dewa-dewi zaman dulu, itu mereka dikenal dengan suatu properti atau suatu binatang bahkan. Ada dewa guntur, dewa hujan, dewa matahari, dewa lembu, dewa lalat, bahkan Baalzebub, dewa ikan, Dagon, segala macam. Mereka dikenal dengan itu, dewa gunung, dewa apa segala macam. Tapi tidak dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, kita tidak memperkenalkan dirinya, saya Allah gunung. Itu terlalu kecil bagi Tuhan. Tapi Allah yang benar katanya, tidak malu disebut Allah mereka. Allah yang benar mau dirinya dikenal berdasarkan hubungannya dengan manusia. Sehingga Dia tidak malu berkata, akulah Allah Abraham. Akulah Allah Ishak. Akulah Allah Yakub. Dia yang tidak mau dikenal sebagai Allah gunung, Allah laut. Terlalu kecil itu bagiku, Tuhan bilang. Kok disebut aku Allah laut, Allah gunung, itu semua aku yang ciptakan kok. Tapi kok Dia mau dikenal dengan hubungannya dengan manusia? Sehingga Elisa bisa berkata, waktu Elisa menerima mantel Elia,
Ketika Elia diangkat naik ke sorga dengan kereta berapi dan dia mengambil mantel itu dan dia mau nyebrang kembali ke sungai Yordan dan dia berkata, "Di manakah Allah Elia?" Dia bilang, "Di manakah Allah Elia?" Allah Elia, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Allah ingin dikenal berdasarkan hubungannya dengan kita. Dia tidak malu disebut Allah mereka. Bisakah itu dikatakan bahwa Allah Jehovah pencipta langit dan bumi adalah Allah Anda dan saya, Allah Stephen? Apakah Tuhan akan malu kalau Anda disebut begitu? Lalu saya bertanya, kalau misalnya semua orang di dunia tahu, siapa Allah? Allah adalah Allah Abraham. Oke, tahulah Abraham udah mati. Allah adalah Allah Elia. Oh iya, si pembuat mukjizat yang luar biasa itu. Allah adalah Allahnya Rasul Paulus. Oh iya. Tapi apakah Allah akan malu? Apakah kamu akan malu kalau Allah lalu dikenal dengan nama kamu? Allah adalah Allah Stephen. Apakah Allah akan malu? Ataukah dia berkata, Allah tidak malu disebut Allah mereka? Saudara yang kasih sama Tuhan, ternyata di dalam kebangkitan nanti, hubungan yang paling utama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu semua hubungan yang lain sirna. Kita masih akan kenal satu dengan yang lain kalau kita dibangkitkan. Itu Alkitab jelaskan, kita akan kenal satu dengan yang lain. Tetapi hubungan kita tidak sama lagi. Karena apa? Karena hubungan paling utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dulu waktu kecil, saya ingat, ya, karena kalau di orang Tionghoa itu kita semua ada sebutannya. Paman aja ada banyak, su, pak, kucong, jicong, apa segala macam, banyak banget. Ya, semua orang harus disebut satu-satu ada. Yang saya kadang-kadang bingung kalau ada yang nikahnya antar generasi ini jadi bingung, saudara. Misalnya ya, contohnya ada yang dari generasi kakek menikah sama yang generasi ayah gitu. Sebenarnya nggak boleh gitu, tapi misalnya ada gitu kan. Kan jadi bingung dong, ini mau panggil apa ya gitu. Ya. Karena kalau ngikut dari bapak saya generasi bapak, kalau ngikut dari mama saya generasi kakeknya misalnya gitu kan. Kan jadi error, makanya nggak boleh. Biasanya seperti itu. Ya. Walaupun mungkin umurnya bisa, tapi nggak boleh dari tata keluarga. Tapi kadang-kadang terjadi. Ya. Nah, tapi apakah di sorga akan terjadi seperti itu? Ini siapa ini? Kan kita semua Adam loh, saudara. Kalau kita masuk sorga, kita semua keturunan Adam loh. Ya. Kamu nomor berapa dari Adam? Kalau dari bapak saya nomor 43 dari Adam. Kalau dari ibu saya nomor 35 dari Adam. Wih. Jadi kamu siapa saya? Ya tergantung dari bapak kamu cicit saya, dari mama kamu kakek saya, misalnya gitu kan. Kan bingung, saudara. Ya. Tetapi nanti di sorga nanti, hubungan yang paling penting dan yang paling penting hanyalah hubungan dengan Tuhan. Siapa kamu? Aku anak Allah. Aku anak Allah. Aku adalah orang yang ditebus. Dan oleh karena itu hubungan yang lain di dunia ini menjadi sirna. Menjadi sirna. Walaupun kita kenal satu dengan lain. Makanya tadi hubungan suami istri pun sirna. Karena hubungan yang paling penting adalah hubungan dengan Tuhan. Aku adalah anak Allah. Aku adalah orang tebusan. Dan itulah yang mencaplok semua hubungan yang lain. Sehingga semuanya akan masuk ke dalam hubungan yang itu. Kita sering bilang bahwa Tuhan tidak punya cucu, apalagi cicit. Tuhan hanya punya apa? Anak. Tuhan punya anak. Engkau anak Allah atau bukan? Dan kita adalah saudara Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itulah,
Kalau kita belajar itu, pertanyaan yang benar adalah, bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan hari ini? Kalau Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan hari ini, maka kalau Anda mati pada saat ini, Anda akan dibangkitkan juga. Kebangkitan itu untuk semua orang. Tapi Anda akan dibangkitkan kepada kebinasaan. Kenapa? Karena Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan. Maka itu dikokohkan di dalam kekekalan. Kamu tidak punya hubungan dengan penciptamu, kamu akan masuk ke dalam kegelapan yang paling luar. Di mana orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kamu punya hubungan dengan Tuhan hari ini, sebagai juru selamat pribadimu, maka itu juga akan dikokohkan dan disempurnakan di dalam kebangkitan. Sehingga kita akan menikmati Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kita belajar bahwa itu berarti Tuhan harus menjadi hubungan nomor satu di dunia kita saat ini. Karena kita sedang menantikan kebangkitan itu. Maka hubungan kita dengan Tuhan harus menjadi yang nomor satu dan yang mencakup semua kebutuhan kita. Tadi kita bicara mengenai suami istri. Suami istri di dunia ini. Kalau Anda hanya berkutat satu dengan yang lain, Anda dicekokin dengan romantisme ala Hollywood, ala apalagi ini, ala drama Cina. Anda tahu kalau di drama Cina, ada yang katanya sampai sekian puluh ribu tahun pun masih ini kan menunggu dia dan segala macam, karena ada banyak siensial lah segala macam, dewa dewi jadi dewa jadi dewi, jadi sampai sekian puluh ribu tahun pun masih menunggu, sampai berjuta-juta tahun pun masih kayaknya cinta banget begitu kan ya. Ini IP bukan hanya IP ya, pay lagi apa segala macam gitu kan. Yang fiktif semua. Ya. Tapi kalau Anda termakan romantisme ala Hollywood, kayak ala drama Korea, drama Cina segala macam, itu konsep yang salah tentang mengasihi. Dan Anda akan menemukan ternyata realita itu beda dengan film. Dan mengapa begitu banyak orang setelah menikah, ya, kadang-kadang ada yang kecewa, ada yang ternyata tidak seperti itu. Saya berpikir bahwa saya adalah Cinderella yang akan menemukan pangeran di atas kuda putih, gitu kan? Ya. Dan live happily ever after. Kok nggak seperti itu ya? Selain memang nggak ada kuda putihnya, gitu kan? Ya. Nggak seperti itu. Karena kenapa? Karena ternyata manusia tidak sempurna. Dan tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada perempuan sempurna. Dan kalau fokus kita hanya pada pasangan kita akan kecewa dan kita akan menemukan banyak kekurangan. Tapi kalau fokus kita pada Tuhan, bahwa ternyata di dalam pernikahan itu bukan hanya masalah saya mencintai dia, dia mencintai saya, tapi masalah kita mencintai Tuhan. Dan bahwa pernikahan adalah salah satu kesempatan untuk menyembah Tuhan bersama. Kesempatan untuk kita bertumbuh dalam Tuhan bersama. Kesempatan bahwa kita ini sama-sama mempersiapkan diri bertumbuh kepada nanti kekekalan, kita bersama dengan Tuhan bersama. Maka justru di situ menjadi cinta yang jauh lebih kuat daripada cinta ala Hollywood, ala film-film lain sebagainya. Di mana kita justru kita saling membantu untuk kita menyembah Tuhan. Kita saling membantu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saya tidak sempurna, kamu tidak sempurna. Tapi saya menyembah Tuhan, oleh karena saya mengasihi kamu. Dan mari kita bertumbuh bersama. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah pernikahan yang benar-benar kuat. Karena pernikahan ini menempatkan Tuhan sebagai nomor satu. Mari kita lihat terakhir di Matius pasal 22. Setelah dijawab oleh Tuhan Yesus, di ayat yang ke-33, apa respon dari orang-orang di sini? Dikatakan orang banyak yang mendengar itu takjub kepada pengajarannya. Takjub. Orang Saduki nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi apakah mereka bertobat? Belum tentu. Coba perhatikan ayat yang ke-22.
Matius 22 ayat 22. Ini yang sebenarnya bulan lalu kita bahas. Ayat 22, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Setengahnya sudah benar, takjub sudah benar. Tapi tidak boleh takjub lalu meninggalkan Yesus. Harus takjub, kemudian menyembah Yesus. Dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah nomor satu dalam hidup ini sampai kepada kekekalan. Kisah cinta yang sejati, yang akan kekal, adalah kisah cinta kita dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau menyingkapkan hal-hal yang tidak mungkin kami tahu dengan sendirinya. Karena Engkau adalah Allah, Engkau penguasa. Dan kiranya kami menempatkan firman-Mu sebagai pedoman kami. Dan kami datang dalam penyembahan kepadamu. Kami menundukkan hati kami kepadamu. Dan ketika kami melakukan itu Tuhan, maka hubungan kami dengan sesama manusia akan terangkat juga. Hubungan dengan keluarga kami, dengan ayah ibu kami, dengan anak-anak kami, dengan pasangan kami. Kalau itu didasarkan kepada penyembahan akan Engkau. Dan Tuhan, Engkau menyingkapkan tentang kekekalan, tentang kebangkitan. Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang belum memiliki hubungan dengan Engkau, Tuhan, kiranya Engkau terus mengetuk, Engkau tarik kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.